antusias masyarakat dalam menerima vaksin, khususnya layanan vaksinasi yang disediakan pemerintah di puskesmas masing-masing ini, Dok? Artinya antusiasme ya cukup tinggi ya. Jadi dibuktikan oleh misalnya setiap, kalau di sini kan setiap hari Kamis Sabtu. Iya, Kamis Sabtu. Itu full itu. Ini kuota sampai minggu depan itu sudah full. Oh. Jadi ada daftar tunggu. Karena kita kan kuotanya juga terbatas. Iya. Oh, berarti selama ini, Dok, antusias masyarakat sekitar ini sangat baik, Dok, nih. Kan begini. Vaksinasi itu bukan hanya di puskesmas. Vaksinasi itu dari hari Senin sampai Sabtu. Iya. Walaupun misalnya yang panitianya beda-beda kan? Iya, betul, Dok. Tapi semua itu puskesmas yang turun. Semua puskesmas turun. Dan itu memang kami terbantu dengan itu. Kalau tidak seperti itu, malahan juga kita di puskesmas karena buktinya itu kalau setiap hari Kamis dengan Jumat Sabtu itu yang ada yang kita jadwalkan di sini. Iya. Itu udah full terus tuh. Oh, berarti yang hari Kamis dan Sabtu ini khusus pelayanan di puskesmas sendiri. Kasih ya. Tapi alhamdulillah antusiasnya baik gitu. Iya. Nah ini, Dok, berapa jatah ataupun dosis yang diberikan setiap harinya itu, Dok? Nah, kita memang batasi juga kan. Di samping sesudah imunisasi kan. Iya. Pelaporannya lagi. Nah, biasanya itu kita batasi sampai 200. 200 orang, Dok, nih. Per hari Kamis sama Sabtu. Iya. Maksimal itu. Nah ini, Dok, sampai kapan ini, Dok, akan diberlakukan pelayanan vaksinasi di puskesmas? Sampai seluruh masyarakat terpenuhi. Oh. Iya kan kita kan target minimalnya itu 70% untuk capai herd immunity. Kekebalan komunitas. Iya, betul, Dok. Kalau sampai 70%, bukan berarti dikendorkan, tapi tetap sampai bagaimana caranya supaya bisa 100%. Kan 100% lebih bagus. Iya. Gitu. Apakah ada kendala nih, Dok, terhadap apalagi penyediaan vaksin dari pihak diskes setempat ini? Untuk sampai saat ini alhamdulillah kita tidak pernah kita berhenti vaksin gara-gara tidak ada vaksin. Lancar. Berarti stoknya aman-aman gitu, Dok? Iya. Jadi stok vaksin sampai saat ini alhamdulillah aman-aman saja. Berarti ini, Dok, untuk vaksinasi di puskesmas ini menyasar dari masyarakat yang tinggal sekitar puskesmas. Pokoknya kita tidak pakai KTP. Kita pakai KTP untuk ambil nicknya. Tapi siapa saja masyarakat yang mau vaksin di sini, ya silakan ke sini. Kita tidak batasi karena kalau tidak masuk wilayahku, tidak. Tidak. Berarti ini, Dok, sudah mulai juga dari umur 12 sampai kita sudah 12 tahun ke atas. Kita sudah mulai, tapi ini belum terlalu banyak. Mungkin kita nunggu dulu seperti apa strateginya dari dinas kesehatan. Apakah kita kunjung per sekolah atau seperti apa? Itu kita masih. Tapi kalau ada yang datang ke puskesmas umur 12 sampai 17 kita sudah lihat. Apakah di sini, Dok, mungkin satu lagi, Dok, apakah di sini ada yang apalagi ibu-ibu yang sedang mengalami sedang hamil ini, Dok, ikut vaksinasi atau bagaimana itu, Dok? Tidak, kalau ibu hamil kita belum. Belum, Dok. Belum kita anjurkan untuk kita belum dapat jobdesk yang. Tapi kalau yang menyusui iya. Kalau yang menyusui sudah. Tapi kalau ibu hamil kita belum. Siap, Dok. Mau tanya sedikit ini, bagaimana sih apalagi antusias masyarakat dalam mempunyai keinginan untuk vaksinasi di puskesmas, sebab kan saat ini sudah banyak layanan vaksinasi yang disediakan pemerintah ataupun swasta itu, Dok. Alhamdulillah, ini sebenarnya kita syukuri karena kesadaran masyarakat. Kita tidak pergi lagi sampaikan ke mereka, ayo mari vaksin di puskesmas, tidak. Mereka yang datang dengan sendirinya, malah pagi-pagi semua sudah datang. Biasanya nomor antrian kita siapkan 200 habis. Jadi kita syukuri karena bukan atas paksaan begitu. Artinya kita harus bukan memaksa, tapi kita yang harus edukasi dulu. Ini tidak, mereka sudah sadar dan mereka datang.
Mungkin karena meningkatnya ini kasus, mereka lihat juga di televisi seperti di Jakarta banyak yang meninggal, Iya. banyak yang tidak tertolong. Jadi alhamdulillah mereka datang vaksin sini dan kami selalu teriaki prokes. Jadi memang ini tempat kami ini kecil, tapi saya selalu bilang jaga jarak. Jadi kalau sudah lebih saya suruh turun. Turun kita harus jaga jarak. Kalau masalah masker semua pasti pakai. Sudah tidak ada lagi kalau masker semua pakai alhamdulillah. Nah ini dok, ini kan untuk puskesmas itu sendiri layanan vaksinasinya itu kan ada 2 hari. Nah ini untuk perharinya itu berapa yang biasanya kita berikan dosis apalagi untuk target sasarannya berapa orang perharinya yang biasa dok? Ya sebenarnya kami biasa batasi di 200 tapi sampai 286, 368. Pernah itu satu kali di hari Sabtu sampai kami kecapean juga. Karena kasihan mau suruh pulang. Mereka tidak mau pulang, mereka menunggu terus di luar saja. Akhirnya kami terima. Mereka bilang ya kalau memang tidak mau pulang tidak apa-apa, yang penting jangan berkerumun, jaga jarak lah. Berarti antusias masyarakat ini sangat baik sekali. Di atas 200 terus. Baru hari ini kami batasi tadi jadi 160. Kemarin-kemarin kami tidak batasi. Tadi Nah ini induk sampai kapan berlangsungnya ini dok? Tidak ada batasnya. Jadi mereka mau datang, kami tetap terima karena vaksin yang tersedia banyak dan dinas kami ampre di dinas dan dikasih berapapun yang kita minta alhamdulillah. Tapi sesuai jadwal yang sudah ditentukannya dok? Iya, jadi kami Sabtu itu pasti. Kemudian di hari-hari lainnya itu kan ada vaksinasi massal. Dan kami juga turun ke Pipo, ke MGH, kemana-mana mereka turun. Nah ini dok, sejauh ini jenis vaksin yang diberikan untuk masyarakat di puskesmas? Ya, vaksin yang diberikan ini masih Sinovac. Masih Sinovac ya dok. Jadi belum, walaupun memang sudah ada AstraZeneca, tapi kami masih tetap Sinovac yang kami berikan. Seluruh puskesmas Kota Makassar, satu sumber ya. Berarti tidak dibatasi nih dok bagi masyarakat yang telah menerima vaksin dosis pertama juga bisa mendapatkan vaksin dosis kedua lagi? Bisa, maksudnya walaupun dia vaksin pertama di tempat lain, kesini kami terima. Tapi lebih diprioritaskan yang belum menerima vaksin atau seperti apa? Sebenarnya kita prioritaskan yang vaksin kedua. Oh iya. Karena memang itu ada waktunya, kan 28 hari. Ya, betul, jadi kita prioritaskan yang vaksin kedua. Tapi semua kita terima lah, biar vaksin pertama, vaksin kedua. Tapi kami memang prioritaskan untuk vaksin kedua. Sejauh ini dok, tidak ada kendala mengenai stok vaksin di aman-aman? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah kita minta dari dinas kasih sesuai permintaan. Jadi tidak ada. Mudah-mudahan masyarakat sadar bahwa ini COVID ini tambah meningkat supaya untuk keluarganya karena ini makanya sekarang kan ada isolasi apung yang Bapak pemerintah yang Bapak Wali Kota yang insya Allah kalau tidak salah kemarin saya ikut pertemuan hari Senin mulai. Jadi kalau ada yang mau isolasi mandiri di sana, nah bisa disampaikan saja nanti ada memang tim khusus yang akan bawa ke sana. Nah mungkin terakhir ini dok, ini untuk vaksinasi di puskesmas ini menyasar masyarakat yang tinggal di mana saja ini dok? Apakah memang utus daerah sekitar puskesmas ini? Ya baik, jadi kami terima dari mana saja. Jadi yang mana yang memang yang masyarakat yang mau kami terima. Jadi tidak terbatas hanya untuk wilayah kerjanya puskesmas Balaparang, tapi untuk dari mana saja kami terima. Cukup membawa dok di apalagi persyaratan yang umum itu seperti KTP. Hanya KTP saja mereka harus bawa. Dan memang kami syaratkan ke mereka bahwa kalau bisa, kalau yang belum sarapan kami suruh sarapan dulu. Karena mencegah, kemudian yang tidurnya di bawah 5 jam kami tidak suntik. Jadi memang betul-betul kami ada juga yang mungkin stres di luar belum divaksin sudah pusing. Jadi itu semua